Al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama ta'lil Quran, yang kedua hafidil lisan, yang ketiga apa katanya? Wa mut'imil ji'an, yang keempat wasoimina fi Ramadan. Itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Nah, itu harus teliti itu sebelumnya. Makanya kenapa seorang khatib ini betul-betul harus menyaring dulu apa yang akan dia sampaikan. Gitu. Dan jangan salah mengartikan Al-Quran. Jangan sampai salah mengartikan Al-Quran. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai suatu kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Salah itu. Salah. Yang betul adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada sebuah kaum sampai kaum tersebut merubah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kan beda. Itu harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Bukan nasib, bukan keadaan, tapi nikmat. Semua Allah, semua makhluk terutama manusia, Allah berikan itu nikmat sama semuanya. Allah tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada setiap orang sampai orang tersebut merubah nikmat tersebut menjadi musibah. Artinya ke sana. Bukan orang itu dirubah nasibnya tergantung dengan perbuatannya, bukan. Ini harus hati-hati makanya. Jadi teliti dulu apa yang akan kita sampaikan. Kayak yang sepele padahal itu sangat penting. Itu. Jadi jangan sampai berartikan Al-Quran dengan keliru. Man qala fil Qur'ani bi ra'yi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang membicarakan tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dia tafsirkan menurut pendapatnya sendiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu. Hadis pun sama Pak. Hadis pun betul-betul harus sahih. Harus sahih. Jangan perkataan sahabat itu dikatakan olehnya perkataan Nabi. Kan gitu ya. Nah, jangan pula ketika khutbah Jumat itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita mengharamkan yang memang sunnah. Mewajibkan yang memang sunnah. Jangan itu. Jadi ketika khutbah dia menggebu-gebu, Bapak-bapak sekalian, bahwa taraweh ketika ketika bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Maka tidak sah puasanya kalau malamnya dia tidak taraweh. Naudzubillah. Hati-hati itu Pak. Ada di sini yang seperti itu. Jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah. Nah itu. Itu yang ketujuh. Kontennya harus betul-betul kita teliti dulu. Yang kedelapan adalah kita ketika menjadi khatib itu dilarang banyak bergerak. Bahkan adabnya itu tidak boleh sampai menggerakkan tangan. Coba semuanya. Nah, itu nggak boleh itu Pak. Makanya di sebuah riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memegang tongkat. Kalau tidak tongkat busur panah. Karena memang khutbah itu selayaknya sholat. Tidak boleh menggerakkan yang memang bukan gerakan dari sholat itu sendiri. Ya, raja mau semua. Jadi nggak boleh nunjuk-nunjuk gitu.
Gak boleh pakai tangan. Jadi betul-betul si tangan itu kalau tidak ada tongkat ya kita memegang sesuatu yang memang memungkinkan si badan kita tidak banyak bergerak. Boleh bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melebihi batas. Dan kaki kita napak dua-duanya, jangan sampai kakinya satu ini, satunya ke atas gitu. Itu adab-adabnya. Ke-8. Ke-9, dia mengakhiri khutbah dan sebelum muadzin siap untuk iqamah, sebelum muadzin berdiri untuk iqamah, dia jangan sampai masuk dulu ke tempat imam. Jadi lihat dulu muadzin sudah berdiri untuk melakukan iqamah, Allahu Akbar, baru khatib ini pindah ke imam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jika melakukan sholat berjamaah jangan dulu berdiri sebelum melihat aku berdiri. Nah gitu, ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka nanya, ini kapan kita berdirinya ketika iqomah? Apakah di qad qomati sholat ataukah di hayalas sholat? Patokannya adalah imam. Ketika imam sudah berdiri di tempat imamnya, di tempat pahimaran istilahnya, maka di situ disunnahkan makmum untuk berdiri. Itu yang ke-9. Yang ke-10, khatib atau imam di sini belum takbiratul ihram sebelum semuanya siap untuk melakukan sholat. Tandanya adalah hening. Kalau udah hening, udah siap kan, berarti baru takbiratul ihram. Kalau masih Pak ke depan gitu, misalkan di belakang ada yang ribut-ribut gitu, itu jangan dulu takbiratul ihram si imam sebelum makmumnya siap untuk melaksanakan sholat bersama. Sudah hening tandanya, itu baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu ya, itu adab-adabannya. Kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian pilihan-pilihan surat yang memang dikondisikan dengan keadaan makmumnya. Kalau makmumnya di perkotaan atau di perkantoran, pendekin aja Wadduha misalkan gitu ya, atau Alam Nashrah, dipendekin aja, nggak apa-apa. Itu. Kemudian yang selanjutnya diupayakan kepada khatib jangan terlalu lama dalam menyampaikan khutbahnya. Jangan terlalu lama menyampaikan khutbahnya. Kayak Pak Ahmad Madun kemarin cocok itulah, nggak sampai 10 menit. Kan kalau sebentar mah jamaah bahagia ya Pak ya? Ya kan? Enakan sebentar atau lama khatibnya? Sebentar. Yang mau lama itu adalah khatib. Jamaah pengen sebentar. Siapapun orangnya coba tanya, Bapak, kalaupun misalkan khutbah Jumat mau sebentar apa mau lama? Pasti jawabannya serentak, sebentar gitu. Karena makin lama makin bosan, kesananya ngantuk. Kan gitu ya? Ya 10 menit cukup lah. 10 menit. Paling lama 15 menit, paling lama 15 menit. Nah itu. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diucapkan khatib ketika membuka khutbahnya? Tentu di sini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Ada teks yang memang sudah kita ketahui dan memang sudah kita baca ketika khutbah Jumat. Itu aja yang biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Gitu. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Minimal khatib itu sudah harus hafal itu. Tidak lihat teks lagi gitu kan. Atau boleh yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin atau apapun itu. Yang penting di sana di dalamnya ada memuji Allah, ada menyanjung Allah, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling sahih riwayatnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah mengawali khutbahnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus kemudian nanti amma ba'du, setelah itu ya, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid, baru amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah. Nah itu tuh yang sering terlewat oleh khatib ketika khutbah itu. Itu harus dihafal tuh kalau jadi khatib. Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'ah dhalalah. Udah sampai situ. Jangan wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar itu hadisnya dhaif. Jadi jangan diteruskan. Ya. Setelah salawat nih khatib, innaka Hamidum Majid amma ba'du, itu harus disampaikan itu. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dhalalah. Udah sampai situ. Baru wasiat takwa di sana. Hadirin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan jamaah semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, diupayakan suara khatib itu harus lantang, keras suaranya, meninggi dan jelas. Ya, jangan sampai keras tapi nggak jelas gara-gara speaker. Kan gitu kadang-kadang. Speakernya terlalu dekat, jadi pecah suaranya. Harus menyesuaikan. Jelas, tegas, dan memang apa yang disampaikan bisa diterima oleh para jamaah dan dipahami, sehingga jamaah selesai dari sholat itu ada yang dibawa. Jadi ada yang membekas dalam hatinya sehingga para jamaah ingin melakukan apa yang disampaikan oleh khatib. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin melakukan banyak amal soleh. Nah itu. Baik, satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Rawahu Muslim. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan pendek khutbahnya adalah pertanda dari pemahamannya yang mendalam. Hadis riwayat Muslim. Itu kata Nabi pun seperti itu. Jadi inna tula salatir rajuli, sesungguhnya salatnya seorang khatib ketika memimpin salat Jumat, panjang salatnya, dan waqisara khutbatihi, sedangkan khutbahnya singkat, itu adalah ma'innatun min fikhihi, tanda seorang khatib itu memiliki keilmuan yang mendalam. Itu ya. Jadi jangan terlalu lama khutbahnya. Kalau bisa lamanya khutbah itu sama dengan lamanya ketika dia sholat. Khutbahnya 7 menit, sholatnya 7 menit, paling tidak gitu. Yang paling baik adalah sholatnya panjang, khutbahnya singkat. Ya, baik Bapak-bapak, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan.
Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan adab seorang khatib. Pengalaman saya dulu ketika saya masih anak-anak, dulu ada khatib ketika berkhutbah itu panjang, sampai setengah jam lebih. Dan yang akhirnya jamaah sudah tahu ketika beliau menjadi khatib banyak yang tidak hadir untuk sholat Jumat di sini. Terus ada juga khatib yang ketika menyampaikan khutbahnya itu memang lantang, tapi berbicara isinya itu ngalor ngidul, kemana aja dia bicarakan sampai keberadaan masjid itu diutarakan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita dan juga terutama kalau khatib itu kan ditentukan oleh DKM dan pengurus masjid. Bagaimana sikap kita dan sikap pengurus masjid menghadapi seorang khatib seperti itu? Apakah bisa dilanjutkan untuk kedepannya atau bagaimana? Baik. Ya, terima kasih Pak Akram. Sikap jamaah, kalau memang jamaah ada pilihan lain untuk bisa sholat Jumat, lebih baik dia memilih masjid yang memang paling pendek khutbahnya. Imam Syafi'i Pak memberikan fatwa, kalau dalam satu daerah ada dua masjid yang sama-sama melaksanakan sholat Jumat, maka pilihlah masjid yang memang selesainya duluan. Gitu. Pilihlah masjid yang memang selesai sholat Jumatnya duluan. Karena kenapa? Karena sahnya sholat Jumat dilihat dari pendeknya khutbah tersebut.